Ini Khawarij nggak tanggung-tanggung, saudara. Bukan hanya mencaci maki Sayyidina Ali, bahkan mengkafirkan Sayyidina Ali. Mereka kafirkan depan Sayyidina Ali, mereka kafirkan Sayyidina Ali itu kafir, kata mereka. Bukan hanya sampai mengkafirkan, bahkan mereka menghalalkan darah Sayyidina Ali untuk ditumpahkan. Sayyidina Ali ketemu sama mereka. Sayyidina Ali dengar bagaimana mereka mencaci maki Sayyidina Ali, mengkafirkan Sayyidina Ali, menghalalkan darah Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabatnya, bagaimana nih mereka hukumnya? Apa mereka kafir? Apa mereka munafik? Apa jawab Sayyidina Ali? Hum ikhwanuna bagaw alaina. Subhanallah. Mereka saudara kita, cuma mereka membangkang kepada kita. Subhanallah, jawaban yang penuh adab, jawaban yang penuh akhlak, jawaban saudara yang penuh tata krama luar biasa. Saya mau tanya jujur, kalau anda di zaman sekarang ketemu orang depan muka anda mengatakan lu kafir, lu boleh dibunuh, kira-kira bagaimana anda bilang? Anda ditanya tuh orang bagaimana, ngafirin lagi? Lu ketika lu yang kafir, kan begitu. Dia udah ngafirin kita, ngalalin darah kita, saudara. Enggak, Sayyidina Ali enggak mengatakan mereka kafir, tidak. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan kepada mereka, kami tidak larang kalian sholat di masjid kami, kami tidak larang kalian berkumpul dengan kami, dan kami tidak akan angkat senjata kepada kalian selama kalian tidak angkat senjata kepada kami. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ahiba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Fadilatul habaib asy-syurafa wal masyaikh al fudala wal ulama al a'izza wa jami'il hadirin al ahibba'i rahimakumullah. Satu kehormatan bagi saya dan satu kebahagiaan tersendiri yang pada malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala saya bisa berkumpul
dengan para habaib, para masyaikh, para alim ulama, para kiai, para pemuda, segenap jamaah daripada Masjid Serang yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus salam penghormatan kita sampaikan kepada orang-orang tua kita di sini, wabil khusus kepada Habib Nagib Al-Haddad hafidhahullah taala wa ra'ah, dan sahabat kami tercinta pengurus daripada masjid ini Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad hafidhahullah taala wa ra'ah, dan juga kepada semua habaib, semua masyaikh, semua ulama hafidhahumullah taala wa ra'ahum, famatallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan segenap kaum muslimin pada umumnya bahwa agama yang kita peluk yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan agama yang penuh rahmat, karena memang tidaklah diutus kita punya Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, kata Allah, tidaklah kami utus engkau wahai Rasul illa melainkan rahmatan, sebagai rahmat, lil alamin. Makna alamin masih Allah. Jadi apa saja selain Allah, semua makhluk yang ada di alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah, semua masuk dalam makna alamin. Jadi kalau Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam, berarti Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk malaikatnya, untuk manusianya, untuk tumbuhannya, untuk hewannya. Tidak peduli apakah manusia yang beriman, bahkan yang kafir sekalipun, saudara. Rahmatan lil alamin. Artinya kalau Nabi diutus sebagai rahmat untuk semesta alam, berarti syariat yang dibawa oleh beliau, ajaran yang beliau bawa, hukum dan aturan hidup yang beliau ajarkan kepada kita semua, kalau dijalankan dengan benar, kalau dijalankan dengan baik, sesuai aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya syariat itu akan menebar rahmat ke semesta alam, ibadallah. Jangankan manusia, hewan dan tumbuhan pun tidak akan pernah terzalimi. Jadi kalau sekarang banyak tumbuhan terzalimi, hewan terzalimi, kenapa? Karena syariat Nabi yang tidak ditegakkan. Nah karena itu, secara lebih khusus lagi saya ingin mengajak bahwa golongan umat Islam yang selama ini dari dulu sampai hari ini salafan wa khalafan, yang selalu menjaga nilai-nilai rahmat yang diajarkan Islam, tidak lain dan tidak bukan adalah kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah ini merupakan madhaban wasatan, madhab pertengahan, madhaban mu'tadilan, madhab yang penuh keseimbangan. Gak sampai di situ, ahlus sunnah wal jamaah merupakan madhabul mahabbah, madhab cinta. Kenapa? Karena madhab ahlus sunnah sejak awal sampai hari ini dan sampai hari kiamat selalu pemikirannya, keputusan dan sikapnya berdiri atas dasar cinta. Nah, karena itu pada malam hari ini saya ingin mengajak, ayo mari kita lihat bagaimana ahlus sunnah wal jamaah ini bisa menjadi disebut madhab cinta, saudara. Yang pertama,
Ahlus sunnah ini merupakan satu madhab yang menjunjung tinggi hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hubbul al wal ashab, cinta kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya. Yang ketiga, hubbul ulama wal umara, berdiri atas dasar cinta kepada para ulama maupun para pemimpin umara selama mereka berjalan di jalan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, saudara, hubbul usra wal ummah, diajarkan untuk cinta kepada keluarga dan cinta kepada segenap umat Islam. Bahkan yang kelima, hubbul alam wal insaniyah, Ahlus sunnah wal jamaah berdiri atas dasar cinta kepada alam dan cinta kepada kemanusiaan. Mari kita urai satu persatu, saudara. Kita mulai dari yang pertama, hubbullah wa rasulih. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Luar biasa ini firman, saudara. Allah nyatakan kepada nabinya, qul, katakan hai nabi, katakan hai rasul, katakan kepada kau punya umat, in kuntum tuhibbunallah, hai umat Islam, jika kamu sungguh-sungguh betul-betul benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti nabi, saudara. Yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan mencintai kamu sekalian. Artinya, saudara, siapa yang mengaku cinta kepada Allah wajib untuk ikut dan patuh kepada aturan Nabi. Jangan ngaku cinta kepada Allah kalau dia tidak ikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ikut kepada Rasulullah merupakan bukti otentik kalau seseorang itu cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah bukan sekedar di mulut, saya cinta Allah. Enggak cukup, saudara, tapi buktikan dengan ikut Nabi. Begitu dia buktikan amaliyahnya sehari-hari, dia ikut ajaran nabinya, itulah bukti otentik, bukti original, bukti yang tidak bisa dipungkiri kalau yang bersangkutan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di situ, bahkan ikut kepada Nabi merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan cintanya Allah. Karena dalam ayat tadi Allah menyatakan yuhibbukumullah, kalau kamu sudah ikut Nabi, sudah ikuti ajaran Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti cinta kepada kamu. Jangan mimpi Allah cinta kepada kita, jangan mimpi kita mendapatkan cinta Allah kalau kita tidak ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa ikut Nabi adalah bukti cinta kepada Allah. Pada saat yang sama, ikut Nabi adalah merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan cintanya Allah. Nah, jadi kalau kita cerita cinta Allah, cinta Nabi, ya jalani. Jadi cinta kepada Nabi pun bukan hanya sekedar kita bersolawat. Cinta kepada Nabi pun bukan hanya sekedar kita mengatakan cinta. Cinta kepada Nabi pun harus dibuktikan. Kita melaksanakan segala perintahnya, kita tinggalkan segala larangannya, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Kenapa ini saya tekankan di awal ceramah ini? Karena maaf, di zaman sekarang ini masih banyak orang Islam kalau dikasih tahu hukum, kemudian dikasih dalil dari hadis Nabi, dia nggak puas, saudara. Dia ngotot minta dalil dari Al-Quran. Jadi kalau nggak ada dalil dari Al-Quran, seolah-olah dia nggak mau terima. Sudah dikasih tahu nih dalilnya dari hadis Nabi, dari perbuatan Nabi, dari ucapan Nabi, saudara, dia nggak puas. Tetap dia ngototkan di Al-Quran tidak ada. Kan dalam Al-Quran nggak ada ayatnya. Dia lupa, saudara, bahwa sumber hukum Islam itu
tidak hanya terbatas kepada Al-Quran saja. Justru sumber hukum utama setelah Al-Quran adalah sunnah hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa anzalna ilaika dzikra, kami telah turunkan kepada engkau ya Rasul, hei Nabi, adzikra yaitu Al-Quranul Karim. Untuk apa? Litubayyina linnas, untuk kau jelaskan kepada umat manusia manusila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi tugas Nabi adalah bayanun lil Quran, untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Mustahil kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran secara sempurna, baik dan benar, kalau kita tidak berpegang teguh kepada hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak ayat Al-Quran yang mujmalah, ayat Al-Quran yang bicara tentang suatu hukum secara global, seperti Allah menyatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, tapi Allah tidak pernah menjelaskan bagaimana caranya salat. Enggak ada dalam Al-Quran yang menceritakan salat itu diawali dengan takbiratul ihram yang diikuti dengan niat, saudara, kemudian dilanjutkan dengan doa iftitah, membaca suratul Fatihah, kemudian membaca sebagian surat daripada Al-Quranul Karim, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, ada yaitu daripada tumakninah dan lain sebagainya. Tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Lalu kalau Allah perintahkan wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, bagaimana cara kita salat kalau kita tidak berpegang kepada hadis Nabi? Maka itu peranan Nabi, kata Allah, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Engkau punya tugas ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah, untuk kau jelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka. Makanya tentang salat Nabi kumpulkan sahabatnya, apa kata beliau? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Hei para sahabat, hei umat Islam, shallu, salatlah kamu sekalian, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku salat. Dari Nabi yang ngajarin, ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, saudara. Nabi yang jelaskan. Kalau kita terus nggak mau berpegang kepada hadis, hanya berpegang kepada Al-Quran saja, bagaimana cara kita menafsirkan ayat tadi, saudara? Nah, ini sengaja saya tekankan khususnya kepada kaula muda. Kalau kita bicara hukum, sudah dikasih dalil dari hadis sahih dari Nabi, cukup. Walaupun di Al-Quran tidak ada, cukup itu sebagai dalil, saudara. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi tidak datang dari hawa nafsunya, itu semata-mata merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah sekali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya, tidak. Tapi apa yang beliau ucapkan adalah semata-mata merupakan wahyu Allah yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau kita bicara hukum, sudah dikasih dalil dari hadis, walaupun dalil tidak ada dalam Al-Quran, cukup, kafah. Karena hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quranul Karim. Ada lagi di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mutlaqah, ayat-ayat yang bicara hukum, tapi nggak ada penjelasan tentang batasannya, saudara. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Ya, pencuri harus dipotong tangan, tapi Allah nggak jelaskan yang dipotong tangan yang mana. Yang dipotong itu batas tangannya sampai mana? Apakah jarinya saja? Apa sampai pergelangan tangan? Apa sampai siku? Apa sampai ketiak? Nggak ada penjelasannya, saudara. Lalu bagaimana kita mau jalankan hukum tersebut kalau kita tidak tahu batasannya? Disitulah tugas Nabi, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim,
Disitulah tugas Nabi, jelaskan kepada umat Islam bagaimana cara melaksanakan hukum tersebut. Oh, ternyata yang dipotong untuk pencurian pertama kali tangan kanannya dari batas pergelangan tangan. Dari mana kita tahu? Dari penjelasan dan amal perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ, saudara. Berapa banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang amah, umum. Kalau kita jadikan sembarangan sebagai dalil, bisa rusak syariat ini, saudara. Seperti firman Allah dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadih. Allah menyatakan, katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Kalau kita hanya berpegang kepada ayat ini saja, maka semua perhiasan untuk semua umat Islam, laki maupun perempuan, halal. Tidak ada yang haram, saudara. Allah yang menyatakan, qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadih. Ini ayat namanya ayat umum. Kalau kita hanya berpegang kepada ayat ini saja, saudara, perhiasan apa saja, termasuk emas dan sutra, bagi perempuan, bagi laki-laki, halal. Tapi suatu ketika Nabi kasih tahu kepada para sahabat, Nabi pegang di tangan kanannya emas, Nabi pegang di tangan kirinya sutra. Kemudian Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, hadani haramani lidzukuri ummati. Kedua benda ini, kedua barang ini, emas dan sutra, haram bagi kaum laki-laki umatku. Subhanallah. Dari situ kita tahu ternyata ayat tadi sifatnya umum. Semua perhiasan halal, kecuali siapa yang mengecualikan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak berpegang kepada hadis, kalau kita tidak ikut Nabi, kalau kita tidak patuh Nabi, kalau kita tidak taat Nabi, maka pengecualian tadi hilang dari benak kita, saudara. Betapa berbahayanya rusak syariat Islam kalau umat Islam hanya berpegang kepada Al-Quran tapi nggak mau berpegang kepada penjelasan nabinya. Padahal Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling paham, paling mengerti akan isi makna kandungan Al-Quranul Karim. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini, di alam semesta ini, yang lebih paham, yang lebih mengerti apa maksud isi kandungan Al-Quran yang lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ayat-ayat semacam itu dalam Al-Quran banyak, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Kadang-kadang dalam Al-Quran ada suatu hukum yang enggak berlaku lagi. Kita nggak bakal tahu kalau kita nggak lihat penjelasan Nabi. Lihat dalam surat Al-Baqarah ada ayat wasiat, saudara. Allah kasih tahu umat Islam, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini ayat wasiat di mana diwajibkan orang beriman untuk menulis wasiat kalau dia punya harta. Wajib dia tulis wasiat untuk kedua orang tua, untuk kerabat dia, saudara. Wajib. Kalau disebut wajib, berarti kalau nggak dilaksanakan berdosa, saudara. Tapi kemudian turun surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Allah rincikan bagian ahli waris. Berapa untuk anak, berapa untuk ibu, berapa untuk ayah. Kapan ibu dapat 1/6, kapan ibu dapat 1/3. Kapan itu anak perempuan dapat 2/3, kapan dapat setengah, kapan dia dapat separuh daripada saudara laki-lakinya, saudara. Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Di ayat ke-13-nya Allah nyatakan tilka hududullah. Itu adalah ketetapan Allah, hukum Allah yang tidak boleh dilanggar. Ini ayat waris. Kalau kita nggak pegang hadis, nanti kita bingung yang mana yang mesti dilaksanakan. Wasiatnya wajib, warisnya wajib, saudara. Dua-duanya ayat Al-Quran. Nabi datang untuk menjelaskan. Nabi kasih tahu kepada para sahabatnya, la wasiyata li waris.
tidak ada wasiat untuk ahli waris illa kecuali biridha'il warathah, kecuali dengan keridhaan para ahli waris. Dari sini kita tahu, oh kalau gitu ayat wasiat sudah batal kewajibannya, saudara. Dari mana kita tahu batal? Nabi yang jelaskan, saudara. Betapa berbahayanya kita mau bicara hukum, menggali daripada Al-Quranul Karim, kalau kita tidak melihat penjelasan Nabi. Nanti ayat-ayat yang sudah batal kita berlakukan lagi, saudara. Rusak syariat ini. Itulah peranan Nabi. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menjunjung tinggi hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti kata, wajib kita berpegang kepada aturan Allah yang dituangkan dalam Al-Quranul Karim dan aturan Nabi yang dituangkan di dalam hadisnya, saudara. Makanya kalau ada kelompok ngaku Ahlus Sunnah tapi nggak mau pakai hadis Nabi, bohong dia Ahlus Sunnah, saudara. Ada orang ngaku Ahlus Sunnah tapi dia nggak mau pakai hadis Nabi kita untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Dusta. Nah, itu ciri pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ciri utama. Kalau nggak punya ciri ini, dia bukan Ahlus Sunnah, saudara. Bohong. Walaupun dia teriak-teriak seantero dunia, saya Ahlus Sunnah. Walaupun dia sumpah berjuta kali, demi Allah, wallahi, tallahi, waimallah, saya Ahlus Sunnah. Tapi manakala dia sudah singkirkan sunnah Nabi, hadis Nabi di dalam menjelaskan isi kandungan Al-Quran, dia dusta, dia bohong, dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Nah, itu yang pertama. Makanya hati-hati, saudara. Di kita punya negeri masih banyak kelompok ini, kelompok yang menolak hadis Nabi, sunnah Nabi. Alasannya cukup Al-Quran saja jadi imam kami. Itu bukan tuntunan daripada a'immah kita. Itu bukan tuntunan imam-imam kita, salaf kita, ajdad kita, bukan. Nah, inilah yang pertama yang ingin saya sampaikan, saudara, bahwa Ahlus Sunnah menjunjung tinggi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti siap mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Karena perintah Allah dan Rasulnya menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Oh, nggak sampai di situ peran As-Sunnah, saudara. Kadang-kadang terjadi ada kalimat yang muskil dalam Al-Quran. Jangankan kita yang lahir jauh dari negeri Arab, yang kadang-kadang baru belajar Arab sehari dua hari. Kadang-kadang ada sahabat lahir di samping Nabi, belajar dengan Nabi, mereka sendiri nggak paham artinya, saudara. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi. Ini terjadi berkenaan dengan ayat yang menceritakan, saudara, di mana Allah membolehkan kepada orang beriman untuk makan dan minum di malam hari bulan Ramadan. Allah nyatakan, faqala ta'ala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Sadaqallahul azim. Allah nyatakan apa? Hei orang beriman, kulu washrabu, makanlah kamu, minumlah kamu. Minum di malam hari bulan Ramadan, makan, minum, nggak apa-apa, terusin. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kamu sekalian, al khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajri, daripada pagi hari, summa atimmus siyama ilal lail. Nah, kalau benang putih dan benang hitam sudah jelas bagi kamu, maka mulailah kamu berpuasa sampai malam. Saudara, begitu ayat ini turun, ada seorang sahabat berusaha untuk menafsirkan sendiri. Pulang ke rumah, kemudian dia ambil gulungan benang putih, dia ambil segulung benang hitam, dia taruh di bawah bantalnya, saudara. Dia tidur, malam bangun sahur. Setelah sahur dia mau tahu, ini udah masuk waktu puasa belum ini? Sudah masuk waktu puasa belum? Bagaimana cara taunya? Ayat Al-Quran kan bilang, hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kamu benang hitam dan benang putih. Dia buka bantalnya, dilihat benang hitam benang putih. Digelap, dua-duanya tetap nggak kelihatan. Diterang, ya memang yang manapun bisa kelihatan.
Dia nggak paham maksudnya apa, saudara. Ini sahabat belajar dengan Nabi. Besok paginya dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya kepada Nabi, saudara. Begitu dia cerita, ya Rasulullah, aku simpan benang hitam dan benang putih di bawah bantal, ya Rasulullah. Nabi senyum, Nabi ketawa, saudara. Apa kata Nabi? Bukan itu maksudnya. Al-khaitul abiyat, yang dimaksud benang putih adalah bayadun nahar, terangnya cahaya siang. Dan yang dimaksud dengan al-khaitul aswad, benang hitam, adalah sawadul lail, kegelapan malam. Jadi pagi hari, saudara, kalau yang belajar ilmu falak, pagi hari coba lihat di ufuk sebelah timur, saudara. Tapi jangan ada halangan, ufuknya cakrawala terbuka. Nah, itu kalau gelapnya malam dengan terangnya pagi masih saling mendominasi. Ntar kelihatan gelap, ntar sedikit kelihatan terang, ntar gelap lagi. Itu namanya fajr kadzib. Itu fajar bohong, belum subuh tuh. Nah, tapi begitu yang gelap sama yang terang, nah, sudah tidak saling mendominasi. Kalau diperhatikan dengan teliti, seolah-olah di sana ada satu garis memanjang yang memisahkan antara terangnya siang dengan gelapnya malam. Itulah yang disebut al-fajrus shadiq. Itu disebut fajar betul. Itulah awal masuk subuh. Itulah awal kita berpuasa. Jadi ini sahabat diterangin sama Nabi begitu, baru dia paham, saudara. Luar biasa artinya apa? Berarti, saudara, peran Nabi di samping merincikan hukum yang masih global, memberikan batasan kepada hukum yang masih mutlak, memberikan penjelasan tentang adanya pengkhususan dari hukum yang umum, dan memberikan penjelasan tentang terjadinya pembatalan hukum, juga menjelaskan kata-kata yang sulit dipahami oleh bangsa Arab, saudara. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ. Yang terakhir dari bagian nomor 1 ini, saudara, bahwa peran Nabi diantaranya adalah insya ahkamin jadidatin sakata anhal Quran, membangun hukum baru yang belum disebutkan dalam Al-Quran, saudara. Di Quran nggak ada. Seperti apa? Seperti soal akikah, nggak ada dalam Al-Quran. Kurban ada, akikah nggak ada, saudara. Atau seperti soal khitan anak perempuan, di Quran nggak ada. Atau seperti zakat fitrah, zakat ada, zakat mal ada, zakat perkebunan ada, zakat emas ada. Zakat fitrah nggak ada dalam Al-Quran, saudara. Lalu dari mana kita bisa tahu hukumnya? Nabi yang menerangkan kepada umatnya. Jadi salah satu peranan Nabi adalah memberikan penjelasan hukum yang belum ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang keenam ini banyak sekali, saudara. Itulah yang tadi saya sebutkan. Kalau nanya hukum kepada kiai, nanya hukum kepada habib, nanya hukum kepada syekh, nanya hukum kepada ulama, dikasih dalil hadis, walaupun tidak ada dalam Al-Quran, selama hadis itu sahih, cukup. Itu merupakan dalil hukum buat kita semua, saudara. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, ini ciri ahlu sunnah yang pertama, hubbullah wa rasulih. Nggak ada tawar menawar. Pokoknya kalau udah Allah memerintahkan apa saja, kerjain. Kalau udah Nabi yang perintahkan apa saja, kerjain. Kalau Allah sudah larang apa saja, jauhkan. Kalau Nabi sudah larang apa saja, stop, jangan dikerjakan. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Nabi berikan kepada kalian, fakhudhu, ambil, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Nabi larang, stop, jangan dikerjakan, saudara. Alhamdulillah. Selamat datang kepada Habib Alwi Bagil dari Ketapang, Madura.
Mudah-mudahan kehadiran beliau dengan rombongan akan semakin banyak rahmat dan barakah yang Allah turunkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah madhab mahabbah, madhab cinta. Cinta kepada siapa? Yang kedua adalah hubbul al wal ashab. Cinta kepada keluarga Nabi dan cinta kepada para sahabat Nabi. Ini enggak ada kompromi ini saudara. Enggak ada orang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah benci sama keluarga Nabi. Dari mana datangnya Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat wajib cinta kepada Ahlul Bait Nabi dan cinta kepada para sahabat Nabi saudara. Wajib. Kita mulai soal cinta kepada keluarga Nabi. Setelah itu kita lanjutkan kepada cinta kepada para sahabat Nabi saudara alaihi salatu wassalam. Cinta kepada keluarga Nabi adalah tuntutan Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah yang menyatakan kepada Nabi, faqala ta'ala qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan hai Muhammad, katakan hai Nabi, katakan hai Rasul, katakan kepada kau punya umat, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta upah apapun kepada kalian atas segala jerih payah jasaku mengajarkan kepada kalian berbagai macam ajaran, illah melainkan al mawaddah, cinta kasih, fil qurba, di dalam aku punya keluarga. Gak ada perbedaan pendapat di antara ulama Ahlus Sunnah, cinta keluarga Nabi adalah wajib. Makanya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apa beliau menyatakan, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Ini ucapan Sayyidina Abu Bakar saudara, ada dalam Sahih Bukhari. Sayyidina Abu Bakar mengingatkan umat setelah wafatnya Nabi, tatkala beliau menjadi khalifah, beliau katakan, urqubu Muhammadan fi ahli baiti, jagalah kehormatan Nabi Muhammad dengan menjaga keluarganya. Masya Allah. Makanya kalau ada cerita-cerita yang bilang Sayyidina Abu Bakar benci sama keluarga Nabi, bohong semua saudara. Kalau ada cerita-cerita yang bilang Sayyidina Abu Bakar Siddiq bermusuhan dengan keluarga Nabi, dusta saudara. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sangat mencintai keluarga Nabi. Kenapa? Karena beliau tahu itu perintah Allah, itu perintah Nabi. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak akan pernah bergeser, yaitu daripada tetap mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Nah karena itu saudara, saya ingatkan sekali lagi bahwa kita harus jaga akhlak kita kepada para keluarga Nabi, wabil khusus kepada Sayyidina Ali, kepada Siti Fatimah Zahra, kepada Sayyidina Hasan, kepada Sayyidina Husain. Ini mereka adalah keluarga yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di luar sana ada yang coba-coba mengatakan Sayyidina Ali begini, Sayyidina Ali begitu, Fatimah Zahra begini, Fatimah Zahra begitu, Sayyidina Hasan begini, Sayyidina Hasan begitu, dia cerita dengan tidak punya adab kepada keluarga Nabi, dusta kalau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah saudara. Walaupun dia bersumpah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun dia bersumpah demi Allah berjuta kali kalau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi manakala dia memusuhi keluarga Nabi, membenci keluarga Nabi, tidak menghormati keluarga Nabi, dia bukan Ahlus Sunnah. Maka jangan kita dipecah belah saudara. Mencintai keluarga Nabi sampai hari kiamat merupakan kewajiban agama. Apalagi Nabi mengatakan, udzakirukumullahu fi ahli baiti, aku ingatkan kamu sekalian hai umatku, jaga aku punya keluarga. Nah karena itu saudara, kalau kita sudah tahu begitu, ayo mari kita jaga cinta kita kepada keluarga Nabi, insya Allah. Begitu juga cinta kepada sahabat Nabi saudara, apalagi Muhajirin dan Ansor.
yang Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Subhanallah, Allah yang nyatakan dalam Al-Quran was-sabiqunal awwalun, dan mereka-mereka yang pertama-tama kali masuk Islam ikut Nabi, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansor, walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan kebaikan. Apa dinyatakan oleh Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah. Ini yang menyatakan radhiyallahu anhum bukan manusia, saudara, Allah. Jadi kalau kita sebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini bukan bid'ah, saudara. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kita mengikuti apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Allah yang menyatakan, Allah ridho dengan muhajirin, Allah ridho kepada ansor. Kalau Allah ridho kepada mereka, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita juga wajib ridho kepada mereka, saudara. Alhamdulillah. Jadi hati-hati, saudara, hati-hati. Ini zaman penuh fitan, penuh fitan. Banyak orang-orang yang tidak punya malu sekarang ini, saudara, menceritakan tentang keluarga Nabi, menceritakan tentang istri Nabi, menceritakan tentang sahabat Nabi, saudara. Betul, para sahabat Nabi tidak maksum. Betul, keluarga Nabi juga tidak maksum. Betul, muhajirin dan ansor tidak maksum. Betul, mereka juga manusia yang punya kesalahan. Tapi kedudukan mereka tidak sama dengan kedudukan kita. Ridho yang mereka dapatkan dari Allah untuk mereka tidak sama dengan apa yang kita dapatkan dari Allah. Jasa-jasa mereka saat memperjuangkan Islam bersama Nabi tidak akan pernah bisa kita tandingi, saudara. Dan hati-hati, saudara, satu hal saja ingin saya ingatkan, bahwa para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah naqalatul Quran was sunnah. Mereka itu adalah pembawa, penyampai, penukil Al-Quran dan sunnah kepada kita. Bagaimana itu Al-Quran dari Nabi sampai kepada kita? Lewat sahabat. Bagaimana itu hadis dari Nabi sampai kepada kita? Lewat sahabat. Nah, sekarang ada orang mentajrih Nabi nggak bisa, meragukan kebenaran sabda Nabi nggak bisa. Tapi bagaimana caranya supaya sabda Nabi itu diragukan? Ragukanlah para sahabatnya. Ini yang berbahaya, saudara. Jadi kalau sudah sahabat Nabi kita tidak percaya, kita curigai, lalu bagaimana dengan Al-Quran dan hadis yang dari Nabi kepada kita lewat mereka? Kalau para sahabat Nabi tidak bisa dipercaya, kalau para sahabat Nabi patut dicurigai, kalau para sahabat Nabi tidak jujur dan amanat, berarti Al-Quran dan hadis yang sampai kita penuh kecurigaan, saudara. Hati-hati, hati-hati, saudara. Ya, mereka punya salah, tapi kesalahan mereka bukan untuk kita pergunjingkan, berbahaya. Ya betul, mereka punya salah, tapi kesalahan mereka bukan untuk kita besar-besarkan, berbahaya. Nanti kalau sahabat Nabi sudah tidak dipercaya, kalau umat Islam sudah seenaknya, semau-maunya bicara tentang sahabat Nabi, mencaci maki sahabat Nabi, lalu siapa yang bisa dipercaya menyampaikan Al-Quran dan hadis kepada kita? Al-Quran dari Nabi sampai kepada kita lewat sahabat, hadis dari Nabi sampai kepada kita lewat sahabat. Karena itu, saudara, ulama mengamanatkan kepada kita, hati-hati.
Bicara tentang para sahabat Nabi, hati-hati. Bukan kita nggak boleh mengkaji sejarah, boleh. Sejarah harus dikaji, sejarah harus digali. Bukan nggak boleh kita tahu tentang kesalahan ijtihad mereka, boleh. Tapi kesalahan ijtihad sebagaimana kita ketahui, saudara, seorang mujtahid bila berijtihad salah, dia masih tetap dapat pahala 1. Kalau benar, dia dapat pahala 2. Tanamkan husnuzon kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya. Jadi jangan kita membangun madhab atas dasar suudzon. Jangan kita mendirikan madhab atas dasar curiga, atas dasar bughut, hikit, benci, iri, dengki. Madhab Ahlus Sunnah berdiri atas dasar cinta, saudara. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya. Alhamdulillah. Nggak ada. Kita nggak diajarkan untuk membangun mazhab kita atas dasar benci, iri, dengki, caci maki, saudara. Nggak ada. Nah, untuk itu mari kita lihat bagaimana Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika berhadapan dengan kalangan Khawarij. Ini Khawarij nggak tanggung-tanggung, saudara. Bukan hanya mencaci maki Sayyidina Ali, bahkan mengkafirkan Sayyidina Ali. Mereka kafirkan depan Sayyidina Ali, mereka kafirkan Sayyidina Ali, itu kafir kata mereka. Bukan hanya sampai mengkafirkan, bahkan mereka menghalalkan darah Sayyidina Ali untuk ditumpahkan, saudara. Sayyidina Ali ketemu sama mereka. Sayyidina Ali dengar bagaimana mereka mencaci maki Sayyidina Ali, mengkafirkan Sayyidina Ali, menghalalkan darah Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabatnya, bagaimana nih mereka hukumnya? Apa mereka kafir? Apa mereka munafik? Apa jawab Sayyidina Ali? Hum ikhwanuna bagaw alaina. Subhanallah. Mereka saudara kita, cuma mereka membangkang kepada kita. Subhanallah, jawaban yang penuh adab, jawaban yang penuh akhlak, jawaban saudara yang penuh tata krama luar biasa. Saya mau tanya jujur, kalau anda di zaman sekarang ketemu orang depan muka anda mengatakan lu kafir, lu boleh dibunuh, kira-kira bagaimana anda bilang? Anda ditanya tuh orang bagaimana, ngafirin lagi ya? Dulu ketika lu yang kafir, kan begitu. Dia udah ngafirin kita, ngalarin darah kita, saudara. Enggak, Sayyidina Ali enggak mengatakan mereka kafir, tidak. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan kepada mereka, kami tidak larang kalian sholat di masjid kami, kami tidak larang kalian berkumpul dengan kami, dan kami tidak akan angkat senjata kepada kalian selama kalian tidak angkat senjata kepada kami. Subhanallah. Makanya Khawarij nggak pernah diperangi oleh Sayyidina Ali kecuali setelah mereka angkat senjata, saudara. Begitu mereka angkat senjata, begitu mereka mengganggu orang-orang beriman, begitu mereka seenaknya membunuh kaum muslimin, diperangi oleh Sayyidina Ali, saudara. Tapi saat mereka belum angkat senjata, diajak dialog oleh Sayyidina Ali. Kenapa kalian kafirkan aku? Diajak dialog, nggak sampai di situ. Sayyidina Ali kirim Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Abbas datang, ketemu sama orang-orang Khawarij, ajak mereka dialog. Ribuan orang Khawarij taubat di tangan Abdullah ibn Abbas, saudara. Kembali ke jalan Allah. Nah, ini sikap-sikap semacam ini, sikap-sikap terpuji yang perlu untuk kita suburkan dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini, saudara. Insya Allah. Jadi para sahabat Nabi ini luar biasa, mereka orang-orang mulia. Udah nggak usah kita cerita mempergunjingkan mereka. Kalaupun mereka punya kesalahan, saudara, Allah nanti nggak tanya kita. Saudara, nanti dikubur kita nggak ditanya apa kesalahan Abu Bakar, nggak ada. Kita nggak ditanya apa kesalahan Ali, nggak ada, saudara, nggak ada. La tus'alun amma ya'malun, saudara. Engkau tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Nah, jadi ini akhlak daripada Ahlus Sunnah
wal jamaah. Jadi Ahlus Sunnah tuh akhlaknya luar biasa, nggak mau sembarangan main kaki maki sahabat, mempergunjingkan sahabat, nggak ada saudara. Akhlak kita jaga. Nah di zaman sekarang ini kan jadi fitnah, apalagi ini zaman Twitter, zaman Facebook. Itu kalau udah di Twitter, di Facebook, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seenak-enaknya orang, ada yang mencaci maki Siti Aisyah, ada yang mencaci maki Siti Hafsah. Emang mereka pikir siapa saudara? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha adalah salah satu daripada istri Nabi yang tercinta, daripada ummahatul mukminin. Kalau ada yang mengatakan sahabat Nabi jelek, istri Nabi jelek, berarti mengatakan Nabi kita istrinya jelek. Berarti mengatakan Nabi nggak becus pilih istri. Masya Allah. Apa kita lebih hebat dari Nabi alaihi salatu wassalam? Allah tidak akan biarkan kalau ada perempuan tidak benar berdiri di sisi Nabi, saudara. Jadi kalau kita katakan sahabat Nabi yang A, yang B, yang C, yang D ini semua rusak, berarti Nabi sahabatnya orang rusak. Berarti Nabi nggak becus pilih teman. Na'udzubillah min dzalik, nastaghfirullahal azim. Saya mau tanya semua yang ada di sini, Nabi kita mulia tidak? Nabi mampu tidak pilih istri? Nabi mampu tidak pilih sahabat? Nabi bisa membedakan orang baik dan orang jahat tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Hati-hati saudara, hati-hati. Kalau anda punya kritik terhadap satu dua sahabat, bukan nggak boleh, bukan. Tapi sampaikan kritik itu dengan ilmu, dengan adab, dengan argumentasi, dan dengan tetap husnudzon, bukan dengan suudzon, bukan dengan kebencian, bukan dengan hikit, bukan dengan bukut, bukan dengan iri dan dengki. Bukan, kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para keluarga Nabi yang dulu berjuang dengan Nabi, dan dibandingkan dengan para sahabat Nabi yang dulu banyak berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita dan kepada semua saudara-saudara kita, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau sekarang kita dengar ada orang ingin mengkritik para sahabat Nabi, saudara, kewajiban kita untuk berdakwah kepada mereka. Ajak, ayo kita bicara, ayo duduk bareng. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Ayo tunjukkan apa kau punya dalil, apa kau punya argumentasi. Mari, kalau memang kau benar, tunjukkan argumentasimu, tunjukkan dalilmu. Nah ini saatnya para ulama, para habaib, para masyaikh, para kiai yang punya ilmu nggak boleh diam, saudara, nggak boleh. Jadi kalau ada sahabat dihina, istri Nabi dihina, keluarga Nabi dihina, saudara, ulama mesti bicara. Karena ulama yang punya dalil, karena ulama yang tahu dalil, karena ulama yang tahu argumentasi. Jelaskan kepada umat. Mungkin yang ngeritik itu nggak paham, cuman ikut-ikutan. Mungkin yang nyela tadi nggak ngerti, cuman ikut-ikutan. Yuk kita ajak. Kenapa kau bilang Sayyidina Ali begini? Kenapa? Apa dalilmu? Kenapa kau katakan Siti Fatimah begini? Kau baca kitab apa? Kenapa kau katakan Siti Aisyah begini dan begitu? Apa sih argumentasimu? Tanya. Beri kesempatan dia bicara, saudara. Oh, saya baca di buku anu begini. Coba mana bukunya? Ayo sama-sama kita lihat. Nih saya juga punya buku nih. Ini cerita yang sebenarnya. Itu cerita nggak benar. Jadi orang insya Allah akan sadar kembali ke jalan yang benar, saudara. Insya Allah. Nah jadi ini tugas ulama. Tapi kalau yang bukan ulama jangan sok berdebat. Ini dalil nggak tahu sok berdebat lagi. Ya akhirnya tonjok-tonjokan, saudara. Jangan, kalau nggak punya dalil bukan ulama udah diam. Serahkan aja kepada ulamanya, biarkan ulamanya menjelaskan kepada umat. Insya. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap cinta kepada Allah, siap cinta kepada Rasul, siap cinta kepada Ahlul Bait, siap cinta kepada para sahabat. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah membangun madhabnya atas dasar hubbul ulama wal umaro, cinta kepada ulama dan penguasa. Tapi jangan salah paham,
Cinta kepada penguasa bukan berarti ngejilat pemerintah, bukan. Nah, ini kadang-kadang di pojok salah paham, kok ulama umaro dicintai. Nah, maksudnya cinta kepada ulama dan umaro selama mereka berjalan di jalan Allah dan Rasulnya. Makanya kita mau kasih tahu pemerintah, beruntung Indonesia ini mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Pemerintah beruntung karena ajaran ahlus sunnah itu kita mesti tunduk sama pemerintah. Kita nggak boleh lawan pemerintah, saudara, kecuali kalau pemerintah sudah keluar dari jalan Allah dan Rasulnya. Jadi sebetulnya pemerintah di Indonesia enak, udah jangan langgar syariat, titik, rakyat wajib taat, selesai, saudara. Ini kan kadang-kadang yang jadi masalah kan pemerintahan yang langgar syariat. Ini yang jadi persoalan, saudara. Padahal dengan penduduk mayoritas ahlus sunnah wal jamaah, pemerintah Indonesia diuntungkan karena bagian daripada ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Tidak boleh sembarangan untuk kita menggulingkan suatu pemerintahan, saudara, kecuali sangat darurat. Bahkan Nabi pernah sampaikan kepada para sahabatnya, nanti akan datang suatu zaman kalian ini, hai umat Islam, akan dipimpin oleh orang-orang yang buruk akhlak, jelek tingkah lakunya. Kemudian sahabat bertanya, apa kita gulingkan dia ya Rasulullah? Apa kita angkat senjata, kita berontak, kita gulingkan? Apa jawab Nabi? La maqamas shalah. Jangan, selama dia masih mendirikan sholat. Kalau udah nggak sholat baru rubuhin, saudara. Kalau dia masih sholat, jangan dulu, kasih nasihat, kasih peringatan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi sebetulnya ahlus sunnah wal jamaah itu indah. Kita bukan teroris, kita bukan pembangkang, bukan. Kita nggak pernah mau lawan pemerintah, enggak. Kita nggak pernah mau gorengkan pemerintah, tidak. Kita bukan politisi, kita hanya menginginkan pemerintah kita tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Begitu juga ulama. Wajib umat Islam patuh kepada ulamanya, cinta kepada ulamanya. Bagaimana tidak? Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Allah tinggikan kedudukan mereka beberapa derajat. Kalau ulama ditinggikan derajatnya oleh Allah, maka umat Islam wajib meninggikan derajat para ulama sebagaimana Allah meninggikan derajat mereka. Wajib umat Islam memuliakan para ulama sebagaimana Allah memuliakan mereka, saudara. Dan Nabi mengatakan dalam satu hadis, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka itu, saudara, tunduk kepada ulama dan umara wajib, tapi dengan syarat selama ulama dan umaranya berada di jalan Allah dan Rasulnya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, ati Allah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Tapi begitu ulil amri, Allah nggak katakan wa atiu ulil amri, enggak, diatofkan saja wa ulil amri minkum. Ada rahasia apa? Ati Allah, taatilah Allah, artinya taat kepada Allah mutlak, tanpa kompromi. Allah suruh apa aja kerjain, Allah larang apa saja tinggalkan, nggak boleh tawar menawar. Wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Taat Rasul juga mutlak, nggak boleh tawar menawar. Apa aja yang Nabi ajarkan kerjain, titik, nggak ada tawar menawar. Giliran ulil amri, Allah nggak mengatakan wa atiu ulil amri, nggak. Allah atafkan wa ulil amri minkum, artinya dan dalam kurung taatilah.
ulil amru kamu sekalian. Siapa ulil amri? Ulama dan umara, saudara. Nah, lalu kenapa kok nggak pakai atiu diatofkan? Ada isyarat bahwa kita wajib taat kepada ulil amri kalau ulil amrinya ikut Allah dan Rasulnya. Kalau ulil amri baik ulama ataupun umara tidak ikut Allah, tidak ikut Rasulnya, haram untuk kita ikut kepada mereka. Nah, jadi karena itu saudara, taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasulullah mutlak, taat kepada ulama dan umara bersyarat.